Lu happy nggak kerjaan lu? Jawabannya enggak. Tapi anehnya dia bertahan 10-15 tahun. Exactly. Ngapain coba? Lucunya adalah berpengalaman 2 tahun minimal. Lu gila nggak sih? Gue belum pernah kerja. Lu nyari entrance level, Harus pengalaman. harus pengalaman. 2 tahun lagi. Kapan gue kerja? Kalau kayak gitu. Aku bilang pandemi susah cari kerja ya. Tapi di satu sisi lain, banyak perusahaan yang lagi survival mode pun cari orang nggak gampang. Kenapa kayak gitu? Sebelumnya segini, lu nawarin gue setengahnya atau mungkin hanya 70% gitu. Persepsi gue adalah, lu bisa afford gaji gue, cuma lu nggak mau aja. Bisa jadi. Oke, selamat pagi Sobat Tanya Herman. Welcome di channel kita yang baru ya. Halo, thank you bro sebelumnya udah datang. Thank you. Thank you bro. Guys, bagi teman-teman semua yang udah pernah ngikutin acara Zoom kita ya, yang Tanya Herman, episode 1, episode 2 ya. Kemarin, thank you banget loh, ini antusiasnya luar biasa banget. Gimana, yang pernah ngikut jadi narasumber, jadi guest speaker? Ya, sensasional. Sensasional. Karena Wah. kita ngelihat, kita tahu siapa Herman, ya kan? Karena kita kan ya udah berteman cukup lama dan ternyata ada bakat terpendam nih dari Bakat terpendam. seorang Herman yang bisa ngebawain sebuah acara yang cukup menarik untuk banyak orang. Oke. Bagi teman-teman yang komen yang sudah pernah ikut, komen juga boleh teman-teman ya. Nanti di bawah komen itu gimana sih yang pernah ikut, komentar untuk episode 1, episode 2-nya gitu ya. Dan thank you juga nanti sebelum Bo Erik ngomong, banyak loh yang japri kita ternyata nanya. Terutama nanya, ya ada yang nanya tentang usaha, kerja, nanya baju juga ada. Wah. Ini janjian nggak sih pakai ini? Ya kan settingan. Settingan. Ya kan, ya kan? Kita kan diatur kan, ya nggak sih? Ini dari markas ini ya, markas ini. Ini Markas In. gitu. Jadi Ini juga, coba deh ini, saya nggak mau kalah nih. Iya, jadi Inspired. Ini official search-nya Tanya Herman ya? Iya betul, saya pamer dulu dikit. Nah ini guys, Waduh, iya. keren banget. Oke, beli di mana? Nanti kita kabarin ya. Pokoknya cari aja di Markas In. Oke, Bro Erik gimana kemarin sempat jadi juga sharing di Tanya Herman kan ya? Thank you loh sebelumnya loh. Gimana? Sama-sama. Gimana? Ya, itu pengalaman yang tidak terlupakan sih. Ya, menarik dan kelihatannya dan kelihatannya animo dari teman-teman juga luar biasa ya. Gitu ya? Luar biasa betul. Ya memang banyak yang japri juga ya nanya Betul, segala betul. macam. Tapi dari sisi satenya juga enak ternyata saya coba. Oh, udah coba ya? Udah coba. Jadi Sobat Tanya Herman, sebelumnya kita kan ngobrol sama tukang sate ya kan? Terus kita tanya usahanya apa, ternyata dagang sate gitu kan ya. Ya saya sengaja ke Cibubur, nyamperin kedai satenya, enak temen-temen. Sate Merangi ya, Sate Marangi. sama ayam Goreng lengkuas. lengkuas. Oke. Ya besok-besok dihidangkan lah di sini lah. Oh, boleh ya? Boleh. Kan, kan nggak asik nih kalau sepi-sepi aja nih. Masalahnya kalau cuci mobil nggak bisa ke tengah-tengah teman-teman. Oh, Bisa bro, kita syuting di sana besok. Ide bagus. Mimin, nanti di Marka Car Wash ya. Oke guys, sebelum kita mulai guys, saya juga pengen kenalin dua orang tim kita teman-teman. Boleh Mimin kesini Mimin. Ini ada nih satu orang sutradara. Ini yang man behind the gun. man behind the gun. Sini bro. Man behind the gun. Ya, Kaosnya sama. namanya siapa? Nama William. William. Status single, available atau udah nggak available lagi? Nggak semua orang harus tahu sih. Ini sok misterius guys. Keren. Jawabannya keren. bagus. Nggak terjebak dengan pertanyaan host. Oh, dia politically correct. Politically correct. Politically Oke. Intentionally yang enggak. Oke, thank you, Min. Balik lagi, Min. Satu lagi, Min. Ini satu lagi Mas Ferdi. Ayo coba kesini Mas Ferdi. Ini Maman. Ini Maman panggilannya, guys. Kalau tadi Mimin, ini Maman. Ini yang bantu kita banget semuanya. Provide Buka dong, video, buka dong ininya. Ya. sama editing semua ya. Tim kreatifnya. Dadah. Nah, ini salah satu komponen penting juga di kita. Nggak jalan kalau nggak ada dia. Nggak jalan kalau Nggak jalan. Oke, thank you, Thank you. Maman. Thank you Ferdi. Oke guys, untuk teman-teman ketahuin semua bahwa kita semua sudah mengikuti prosedur protokol kesehatan teman-teman ya, so we're safe gitu ya. Oke, hari ini di channel pertama kita sebetulnya kita nggak ada yang spesifik banget ya. Tapi kenapa kita bikin channel ini karena memang ternyata feedback teman-teman dari Zoom 2 sesi itu luar biasa banget. Udah ngalamin ya tadi ya. Dan kita merasa bahwa
akan bagus banget kalau kita bisa menjangkau ke banyak orang. Kalau kemarin Zoom kan sebetulnya cuman ya kita buat untuk teman-teman kita aja gitu ya. Tapi feedbacknya bagus dan ada ide gimana kalau kita sebarin ke banyak orang gitu loh. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini sebetulnya saya yakin sih, saya sendiri pun mengalami gitu bahwa either kita itu mau kerja atau usaha, yang penting kita ada jalan keluarnya untuk kita survive di pandemi ini. Makanya di sesi pertama ini saya khusus ngadain dan kita undang lagi 2 orang ini gitu ya, teman-teman kita yang memang punya expertise yang nyambung banget. Bro Wendy di korporasi udah 30 tahun ya? Ya, kurang lebih. Hari ini juga entrepreneur, ada cuci mobil, ya kan? Cuci mobil. Bro Erik juga sama ya, karir juga kenceng banget, terakhir sebagai head HR ya. HR. Nah, ini bisa ngasih referensi ke orang, teman-teman. Dan terakhir juga punya usaha di bidang kuliner, teman-teman, sate tadi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya. Cuman nanti jika teman-teman ada pertanyaan juga yang belum kita bahas, silahkan komen di kolom komentar. Oke? Men, kita mau tanya dong sebetulnya usaha lancar ya so far ya? Yang terakhir kita sesi kita ngobrol kan Ya. episode pertama, episode kedua. Ya, tentunya seiring dengan ya kita semua tahu ya, alhamdulillah hari ini semakin membaik, tapi kita harus juga mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kedua, ya pandemi kemarin sempat naik ya tentunya dampaknya ke bisnis pasti turun. Gitu. Tapi yang penting ya kita ikhtiar aja apa yang udah kita komitmen untuk jalankan, kita jalankan. Karena di belakang itu kan ya. Iya, lupa mulu nih kita nih. Iya. Jadi apa yang kita jalankan itu kan juga di belakangnya ada beberapa kepala keluarga, beberapa orang yang juga menggantungkan hidup pada usaha yang kebetulan saya jalankan. Jadi itu aja sih yang bikin semangat supaya kita tetap ya komitmen lah untuk menjalankan ini sebaik-baiknya. Intinya semua harus sehat, sehingga dengan sehat semua bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk orang lain. Oke. Kalau lu bro, gimana bro? Kulinernya jalan, lancar nih. Harusnya orang makin cari makan, makin malas jalan, makin banyak cari makan di apps kan sebetulnya kan? Iya, tapi ini kebalikan sih fenomenanya. Kebalikan? Iya, jadi PPKM kemarin sebetulnya orang bilang susah, tapi kita masih bisa jalan ya, normal. Normal banget. Normal banget. Nggak ngaruh ya? Lucunya gitu. Tapi begitu PPKM dilonggarin, ini kan semua orang kayaknya udah haus rekreasi ya. Mereka kan Oh iya, iya. semua larinya ke mall. Termasuk gua sih. Ya, sama kan? Gua juga. Tadi baru nge-mall tadi. Nah, itu dia. Jadi dengan ada fenomena ini, cukup mengganggu ya. Artinya ada tren sedikit penurunan. Tapi Shifting sebentar lah. mungkin karena kan ada apa ya istilahnya udah haus banget mungkin. Iya, iya. Iya kan? Jadi mereka juga kelihatannya perlu menghabiskan waktu di sana. Nah, yang kita ini yang agak mikro ini agak terlupakan Mikro-mikro. sedikit. Merendah, loh, Iya. guys. Merendah. Tapi kita tetap jalan terus dan kalau namanya pasang surut itu pasti ya. Tapi kelihatan trennya harusnya nggak ada kendala yang berarti sih. Tapi ada wave ketiga dengar-dengar ya? Ya, Antisipasinya ya. bisa jadi. Lu segi usaha gimana, men? Ya, Walaupun awalnya nggak ke ngaruh ya, nggak kepengaruh ya awalnya ya. Kan ada wave ketiga nih. Iya. Sebetulnya ya ini masalah karena kan kebetulan lokasi ya mungkin ya. Karena lokasi tempat kedai ini kan sebetulnya di dalam komplek perumahan. Oh. Jadi artinya dengan kondisi mungkin orang juga nggak bisa kemana-mana dan kita cukup mudah dijangkau. Nah, oke. Jadi hal itu bisa memberikan satu advantage lah buat kita di mana sebetulnya pada saat orang terbatas bepergian kita bisa hadir di dekat mereka. Ah, cakep. Ya jangankan orang yang deket, bro. Gua aja dari Sunter aja bela-belain ke Cibubur ke nyobain sate. Tapi enak, serius enak. Cobain sate Merangi sama ayam lengkuasnya itu enak. Namanya dong, namanya apa? Ya silakan yang punya ngomong. Namanya mesti dikasih tahu. Oke, namanya Kedai Pradipa. Kedai Pradipa, oke. IG-nya. IG-nya kedai.pradipa. Ya, abis ini saya tagih bill-nya ke dia. Bill ngiklan di YouTube. Kena jebakan Batman kan. Oke, gue mau nanya lagi nih. Kalau soal usaha oke lah ya. Gue juga sebetulnya teman-teman yang pengusaha itu mulai banyak gini sih. Yang awalnya mereka usaha lebih banyak untuk cari amannya, sekarang lebih berani untuk jor-joran. Dari contoh paling gampang stok barang. Kemarin kan. Nah, tapi teman-teman gue yang masih kerja nih,
kayaknya belum balik ya. Nggak tahu kalau mungkin Pak Wendy yang Bro Wendy yang kemarin itu temennya yang kerja banyak kan? Iya. Dari yang levelnya karyawan biasa sampai direktur. Gimana? Udah balik belum? Kalau dunia kerja sih kembali lagi ada dua gitu kan. Ada yang memang terdampak, ada yang memang tidak terdampak bisnisnya. Tergantung industri dong ya. Tergantung industri gitu kan. Nah, industri-industri yang memang kemarin harus istirahat dulu karena memang protokol tinggi yang dilakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah, tentunya akan terdampak. Tapi ada bisnis-bisnis yang memang mungkin tidak terdampak sama sekali. Itu malah Contohnya semakin apa tuh? besar. Contohnya apa tuh? Ya contohnya yang paling mudah itu adalah usaha makanan secara online gitu kan. Oh iya. Ya kan ada loh orang-orang yang memang memiliki strategi-strategi sehingga mereka bisa tetap atau bahkan lebih besar ini Di masa contohnya. pandemi ini. Nah, contohnya nih ya, ada yang juga usaha bikin makanan menu isoman contohnya gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu kan mesen tuh. sesuatu yang istilahnya kalau orang waktu itu keluarganya atau siapa yang ada terkena terpapar Covid kan pasti akan sulit kan untuk. Nah, ini kan juga sebetulnya secara nggak langsung membantu juga. Ya kan? Ya. Membantu artinya dikirimkan sesuai dengan waktu yang diharapkan, sehari 3 kali, bayarnya langsung iya. 10 hari selama masa isoman tersebut, tapi dijamin. Iya, iya. Itu kan sesuatu yang tetap hidup gitu loh. Nah, kalau dunia pekerjaan sendiri, ya saya ngelihat sekarang udah mulai naik. Mulai naik berarti. Naik ya? tuh artinya gini. Back to normal nggak sih maksudnya? Belum. Karena ya pasti ada perlu proses kan. Ya even kerja aja sekarang kan ada yang belum full RTO. Artinya, tau RTO kan? RTO itu apaan? Perumahan ya? RTO, lo tau nggak kan? Nah, kalau RTB kan return to base. Ya, kalau RTO tuh return to office. Jadi sekarang masih ada yang WFH, masih ada yang WFO, bahkan kayaknya ada kantor juga yang milih 100% WFH dulu sekarang gitu. Tapi kebutuhan untuk tenaga kerja menurut saya sudah mulai naik. Sudah mulai Yang saya lihat kayak di level-level yang level beginner gitu ya, itu juga sudah mulai banyak orang-orang yang sudah mulai ada mendapat pekerjaan yang saya lihat. Ya. Kemudian ada yang di level berikutnya itu juga sudah mulai ada yang mendapat pekerjaan, ya. Bukan, sudah mulai mendapatkan pekerjaan. Sudah mendapatkan. Sudah mulai mendapat pekerjaan, gitu. Oke. Jadi ini adalah presiden baik, artinya Bagus sih, ya bagus. bisnis sudah mulai menggeliat kembali. Nah, saya sih yakin suatu hari kita akan kembali ke titik di mana kita seperti biasanya, gitu ya. Tinggal kemampuan bertahan aja nih setiap individu kan, karena kan nggak jauh beda, karena pandemi ini dampaknya banyak, terutama ke psikologi kita. Nah, itu tuh mental health Ya. tuh, aduh, gila. Mungkin Bro Erik ini bisa ngomong banyak Ini atau HR sedikit nih, gimana? tentang ini saya cuma dengar aja bahwa tingkat depresi itu meningkat. Bentar ya? Ya itu mungkin sesuatu yang saya dengar karena ada beberapa teman saya yang habis dari mana? Ya habis dari mengunjungi psikolog atau psikiater. Gitu. Kenapa ya Itu gila tadi? sih, men. Maksudnya sampai segitunya. Ya itu enggak, ini something yang perlu diantisipasi karena apa? Penyesuaian setiap orang tuh berbeda. Oke. Kemampuan bertahan setiap orang berbeda. Makanya di sini Endurance-nya tuh beda. makanya di sini betul-betul perlu tuh semua untuk urun rembuk bagaimana kita bersatu menghadapi pandemi ini. Oke. Kalau Mungkin lu, itu aja dari gue ya. ya men. Gimana Bro Erik? Lu gimana? Kan HR nih. Jadi Iya. sisi kerja kalau versinya Bro Wendy kan mulai menaik tapi belum balik gitu kan. Iya. Lu sebagai HR waktu itu gimana? Ya sekarang lah lu mengamati kondisi kayak gini. Ya, sebetulnya ini happy problem, Happy problem, guys. Problemnya tuh gini. Kebetulan saya juga ada bantu teman, saya nggak usah sebut ya. Dan memang ini bisnisnya adalah F&B, tapi memang skalanya cukup besar. Oke. Dimana sebetulnya awal-awal saya bantu karena memang dia lagi survival mode. Ya dia minta dicarikan beberapa posisi lah ya. Bantu hiring. Kita bantu hiring. Oke. Sourcing lah ya. Pura-puranya jadi headhunter. Tapi ini sebenarnya project thank you aja sih. Ya, nggak apa-apa. Jadi Kita menabur. awalnya memang kita berpikir kayaknya gampang nih cari orang ya. Jadi ini saya mencoba melihat dari sudut pandang yang sebaliknya. Kalau orang bilang pandemi susah cari kerja ya, tapi di satu sisi lain banyak perusahaan yang lagi survival mode pun cari orang nggak gampang loh. Kenapa kayak gitu? Nah ini fenomenanya menarik ya. Kalau saya coba lihat dari satu perspektif yang lain mungkin berbeda-beda. Tapi kebetulan karena ini dari industri F&B, Iya.
dalam konteks kita melihat sebetulnya secara apa ya, struktur gaji di industri F&B ini agak unik sebetulnya. Karena dia erat sekali dengan hospitality ya. Mungkin Pak Wendy mungkin bisa lebih bekas mengelaborasi. hotel. Karena beliau ini salah satu praktisi F&B. di hospitality. Bahkan secara latar belakang edukasinya pun hospitality. Jadi nanti mungkin bisa ditelaah lebih lanjut ya. Pantesan gue pernah dimasakin steak, enak. 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 Iya, nanti bisa dipromosikan juga nanti. Oh, boleh. Promo aja terus. Jadi memang konteksnya kita waktu awal itu mencari, betul tidak terlalu sulit untuk cari orang. Tapi yang lebih sulit adalah mencari orang yang berkualitas. Ah, oke. Ya, jadi ternyata banyak perusahaan di tengah pandemi yang badainya cukup kuat ini, yang mereka lay off itu juga orang-orang yang secara performance itu boleh dibilang mungkin menengah ke bawah ya. Performance-nya nggak bagus lah. Kurang lebih begitu. Bahasa Anda sangat sopan. Artinya top performernya tetap dipertahankan Oke. dengan segala upaya. Jadi kalau kita berharap, wah pandemi cari orang gampang, ternyata enggak loh. Karena yang tersisa, mohon maaf saya potong. Yang tersisa itu ya kurang bagus tadi mungkin. Bukan masalah kurang bagus ya, artinya ternyata banyak perusahaan juga ekspektasinya malah meningkat karena mereka berpikir marketnya banyak, banjir barangnya. Ah, oke. Tanda kutip. Mereka ekspektasinya juga naik nih. Oh, saya mau dapat orang yang bagus dong, kan banyak kandidatnya. I see. Seperti itu. Nah, ini gue mau highlight nih. Nih guys, saya yakin teman-teman ada yang ngalamin ya gitu ya. Ini saya mencoba mewakili teman-teman di lapangan yang jadi karyawan dulu nih kita ngomong nih. Usaha nanti kita coba bahas ya. Gue pernah jadi karyawan sebetulnya kan. Sebetulnya gue pernah jadi karyawan nih. Enggak, betulnya lu pernah jadi karyawan. Sebetulnya gitu ya. Mantan. Jadi bangsa karyawan. Yang lucu tuh gini, kalau tadi lu bilang bro, company itu mencari orang yang berkualitas gitu ya. Sebetulnya ada hal menggelitik gue ketika gue masuk ke dunia kerja pertama kali banget. Gue juga background di hotel kan, hospitality guys. Kerja 8 tahun di hospitality, cuman yang menggelitik adalah ketika pertama kali ngajuin lamaran kerja, yang dicari level entrance level gitu loh, maksudnya beginner banget gitu. Iya. Tapi yang nggak serak di pikiran gue adalah requirement-nya oke lah, hotel berpenampilan menarik, ya bahkan ada yang ngomong tinggi lu berapa gitu kan, karena di reception 170, 165. Yang nggak lucunya adalah berpengalaman 2 tahun minimal. Lu gila nggak sih? Gue belum pernah kerja, lu nyari entrance level, Harus pengalaman. harus pengalaman. 2 tahun lagi. Kapan gue kerja? Kalau kayak gitu. Nah ini SR dulu deh. Ini apa karena memang dia typo apa gimana? Ya sebenarnya ini pertanyaan mana telur duluan, mana ayam duluan ya. Kayak gitu kan? Betul. Gue jadi jiper kalau mau apply gitu loh. Ya. Jadi memang dewasa ini tidak banyak perusahaan-perusahaan itu yang mau membuka kesempatan pintu lebar-lebar buat teman-teman yang memang baru lulus. Ya, mereka yang fresh graduate, yang baru modalnya mungkin paling top magang. Ya itu udah pengalaman kan sebetulnya Ya, dia setidaknya. magang. Tapi buat perusahaan ternyata itu nggak cukup loh. Ya Nggak mau rugi sih ya. Mereka berpikirnya sangat apa istilahnya? Mau cari orang tuh yang udah bisa langsung diajak lari. Nah, Ya. oke. Nah, ini artinya kalau nanti sobat tanya Herman itu punya masalah yang sama, syukur-syukur kalau nanti ada yang denger ya dari praktisi-praktisi dari perusahaan, buka pintu lebar-lebar lah buat teman-teman kita yang Iya kan? masih fresh graduate ini gitu ya. Dan terus terang saya pribadi sangat menghargai perusahaan-perusahaan yang memang misalnya mereka membuka jalur manajemen trainee gitu ya. Ya, Artinya- itu digaji nggak sih by the way, sorry? Digaji bro. Oh digaji. Digaji guys. Digaji. Cuman memang ya namanya juga manajemen trainee ya. Artinya orang bilang wah tapi gajinya nggak seberapa. Ini juga dilematis ya. Apalagi sobat milenial sekarang ini juga kan Gaya hidupnya gede gaya hidup cuy. tinggi bro. iPhone harus yang terakhir nggak bisa. 13 ya? Iya dong. 30 juta terakhir harganya. Buset. Gue juga yang terakhir loh, gue. Terakhir dari kapan? Terakhir 2015 sih. 15. Terakhir banget tuh. Iya, jadi memang ya ini fenomena yang zaman sekarang ini begini ya. Oke. Di satu sisi gaya hidup tinggi, artinya si pencari kerja ini juga berharap mereka punya penghasilan yang luar biasa besar. Karena untuk memenuhi Untuk gaya memenuhi hidup gaya dia. hidupnya, betul. Oke. Bahkan kalau nggak tahu kalau saya Bro Wendy ini kadang kalau sering makan itu
makan bawang malang pinggir jalan itu kita udah biasa gitu. Tapi kalau teman-teman yang muda-muda itu belum tentu mau sih kayaknya. Oke, itu kan dari sisi HR nih. Biasanya kalau orang nyari karyawan atau nyari tim itu dari user dulu, bos yang mau punya tim ke HR kan. Iya. Nah, gua anggaplah nih Bro Wendy sebagai usernya nih. Monggo mic-nya mungkin. Oke. Dirimu kalau sebagai user gimana? Apakah sama pandangan dengan HR-nya harus punya pengalaman dan Iya, lain-lain? Kalau kita bilang normatifnya itu selalu setiap role yang akan dicari pasti ada tugasnya apa. Nah, kemudian terakhir kan requirement. Job desk dan requirement gitu Job desk ya. dan requirement itu pasti karena itu standar yang pasti akan diberikan oleh perusahaan. Kalau saya lihat dari apa yang saya lakukan sekarang dalam usaha gitu ya. Contohnya saya mencari seorang yang bisa ahli cuci mobil Nah, langsung nah, ada. Tapi apakah ahlinya itu sesuai dengan standar kita? oke. Nah, kedua, saya juga yang lebih di atas levelnya yaitu apa? Saya harus cari orang yang bisa ahli poles mobil. Oke, berarti another skill lagi. Another skill lagi. Nah, saya ada tim lah yang kita ngobrol. Kita ngobrol nih sebagai usernya kurang lebih kan kita nggak punya Yeah. pengalaman juga dalam merekrut orang yang mau cari yang kerjanya cuci mobil gitu. Jadi yang kita pilih adalah kita memberikan kesempatan untuk siapapun yang mau dididik. Oh, ini agak bertolak belakang nih berarti. Maksudnya bukan bertolak belakang gimana? Kan tadi lu bilang ada 2 skill contohnya. Tapi kalau dia bisa cuci mobil, katanya kan standarnya standar versi yang user berarti kan. Seandainya dia nggak memenuhi standar, ada kesempatan dibuka untuk dia dididik. Ada kesempatan itu karena ibaratnya begini, kalau kita lihat seorang yang baru lulus itu, mau dia S1, mau dia SMA, ya saya sekarang lihat dari level yang di SMA level lah banyak lulusan kan SMA lah. ya. Ya, SMA lah. Karena di dunianya itu adalah dunia yang lulus sekolah langsung tepat guna untuk bisa bekerja. Itu juga yang kita dapatkan orang-orang yang memang mereka mau. Mereka nggak bisa cuci mobil, belum pernah malah mungkin sudah cuci mobil, tapi mereka mau dididik. Jadi kita bikin modul nih, modul. Oke, kamu apa ini ya? Oke, kamu mau kerja mau didik mau. Udah kita latih seminggu mereka ngerjain ini, minggu berikutnya. Gitu. Modul itu 4 minggu. Berarti ada kayak masa inkubasinya dia Betul. lah. Ya. Karena sekarang gini, kita dengan memberikan orang-orang ini kesempatan. Tadi kan kayak Pak Erik bilang, Bro Erik bilang ya, bukalah kesempatan. Pintu. Gitu. Pintu. Karena kalau tidak diberikan kepada mereka, sampai kapanpun orang-orang ini tidak akan pernah punya pekerjaan. Ingat loh, saya punya ya, saya ketahui lah beberapa orang yang baru lulus S1, ini udah tahun ke-1. Lewat tahun ke-1 masih belum dapat kerja juga. Karena Kenapa? mungkin Ya mungkin ganjelannya itu tadi gitu. Nah, makanya saya bilang iya. dalam proses ini kan ada 3 aspek yang menurut saya lihat yaitu skill, knowledge sama akhlak. Akhlak atau attitude ya. Di dalamnya ada behavior, ada integritas, ada kejujuran dan ada segala macam. Itu harus dikombinasikan karena untuk menjadi seorang karyawan yang super karyawan itu kan perlu proses. Saya yakin semua itu perusahaan mau yang baik kan. Baik. Tapi ada baiknya seperti yang tadi Bro Erik bilang, diberikan kesempatan untuk orang-orang yang memang dia punya passion, dia punya skill, tapi dia nggak punya kesempatan. Kenapa? Ya mungkin iya. kelihatan dari CV-nya wah kurang nih. Iya. Ya dari cara presentasi dirinya kurang karena dia mungkin orang yang nggak enakan gitu. Iya, Nah betul. ini banyak bakat terpendam di situ. Saya sudah mengalami ini 12 bulan ini ketemu dengan berapa puluh. Bayangin saya cuma minta ngirim CV di locker aja itu yang lamar hampir 600. Ya, sortirnya juga capek ya. Tapi kita sortir semua loh. Kenapa? Itu tadi prinsip kita mau memberikan kesempatan sama mereka. Cocok nih. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang nonton, sorry kalau memang ada di dunia HR gitu ya, ya silakan dibuka pintunya, teman-teman. Ya, kembali lagi ya, maksudnya kan kita dalam diskusi ini kan kita saling sharing gitu sebetulnya. Ya. Nah, apa yang mungkin Bro Erik tadi sampaikan ya menurut Bro Erik dari sisi apa yang dia alami. Ya. Kalau saya kan ngalamin langsung nih. Ya. Ya kan ya. Betul. Saya ngalamin langsung ini, saya melihat sekali betul banyak sekali orang-orang yang memang sebetulnya hebat dan bisa bekerja. Saya punya captain itu. Restoran ya, restoran. Bukan, yang cuci mobil. Captain cuci mobil. Jadi captainnya, captainnya cuci mobil, tim leadernya cuci mobil. Itu dia baru usia 20 tahun. Wow. Dan dia baru kerja setahun di tempat parkir dulu.
Terus sekarang dia masuk ke tempat saya Januari, bulan April dia sudah jadi captain. Bisa dijadiin cerita tuh, men. Tukang parkir jadi captain. Dalam waktu Naik kurang lebih derajat. 4 bulan. Tapi sebetulnya kalau perusahaan punya program yang jelas untuk bisa mengembangkan potensi karyawannya sih oke banget sih. Jadi yang penting tadi 3 syarat kan, akhlak, apa tadi? Sorry. Skill, knowledge sama akhlak. Iya. Kalau skill bisa dipelajarin, ditambah, dipoles lah. Ya, karena dia datang kan dengan 3 hal juga. Betul. Dia datang dengan bakat, dia datang dengan pengalaman, Ya, si kandidat ya, dan dia datang dengan pendidikan. pendidikan. Nah, 3 ini kita harus ketemu yang 3 ini di satu titik. Nah, Karena ya itu tadi, semua orang mau itu udah 1 tahun pengalaman, 0 tahun pengalaman, sampai ya kita yang udah di atas 20 tahun pengalaman, pasti suatu hari pada saat bekerja juga ditanya, pernah nggak jadi itu? Nggak pernah. kayaknya Pernah gue nggak banget jadi dulu. itu? Nggak pernah. Tapi kalau dikasih kesempatan mau itu mau, ya, bisa. Ah, Jadi kita tuh sebetulnya mungkin cuma beda time frame-nya aja, tapi sebetulnya sama. Ya kalau sekarang Bro Herman, bro, ini ada perusahaan A, bidang isunya ini, lo dipercaya untuk ini, lo ditunjuk percaya untuk ini, lo mau apa enggak? iya setelah gue analisa, gue cek, Dipercaya nih, gue mau. lo udah dipercaya, mau kan? Mau dong. Nah, tapi kalau lo disuruh tes dulu segala macam, lo mau nggak ikut ini? Ya gue lihat dulu sih. Itu dia. Iya Artinya apa? Yang dibangun di sini kan kepercayaan. Iya sebenarnya. Lulus tes itu juga belum tentu Ya. segalanya loh. Betul, betul. Gitu Betul. sih. Tapi bro, ini mungkin quotes of the day. Quotes of the day. Quotes of the day. Catet. Jadi orang bilang Catat. cari kerja susah. Kalau yang saya mau sampaikan pengalaman saya, cari kerja itu tidak susah, bro. Cari masalah lebih gampang sebetulnya. Tapi yang susah itu adalah cari kerja yang sesuai pekerjaannya seperti yang kita mau. Ya. Itu susah. Nah ini gue ulang quotes-nya. Cari kerja itu nggak susah. Cari kerjaan yang sesuai dengan passion dan minat ya mungkin ya. Ya, betul. Itu yang susah. Tapi gue mau challenge sebetulnya pernyataan. Gue setuju banget itu sih. Tapi masalah gini. Tapi gue lupa baca di mana gitu ya. Jadi ada satu perusahaan atau institusi atau badan yang survei ke 10 karyawan atau ke 100 karyawan contohnya ya. Intinya di atas 70% ditanya, lu happy nggak kerjaan lu? Jawabannya enggak. Tapi anehnya dia bertahan 10-15 tahun. Exactly. Ngapain coba? Ada yang ngerasain kayak gitu? Tunggu jawabannya. Tunggu jawabannya. Apa jawabannya, bro? Susah. Bentar, ini cut tuh ini. apa? Jawabannya susah. Jawabannya susah. Jawabannya susah. Ini Nggak udah- apa-apa. Jawabannya susah. Makanya daripada kita susah mikir, kita break dulu. Anjir. Lanjut habis yang satu ini. Oke? Oke. Oke, guys, lanjut lagi yang tadi ya. Sebenarnya biar back. we're Balik back. lagi. We're back. Kopi. Belum ada sponsor, men. Belum ada sponsor ya, sedih juga. Oh, ada nih, mau. Mereka Mesti diselotip dulu, Oh, ini enggak, ini tadi gini kok dibalik Oh, kok. iya. Nah, bagi yang merasa punya botol ini silakan kontak saya. Bisa Ini aja ngasnya. di orang bilang baru satu video pertama udah banyak tingkah ya. Maklum ya, guys. harus sponsor. Namanya juga tanya Herman. Tanya Herman. Ya, kalau mau tanya mereknya apa, tanya Herman aja. Oke, kita lanjut ya. Yes, jadi kita lanjut nih. Selain yang tadi gue bilang, fresh graduate, nyari kerjaan, perusahaan nyari kerja, mencari pekerja tapi yang baru di entrance level, tapi udah cantumin pengalaman 2 tahun, kan ganggu pikiran gue banget. Sebetulnya jujur sih, gue juga ada hal kedua nih ganggu pikiran gue nih. Apa Mungkin teman-teman juga ngerasain ya. Silakan nanti kasih tahu kita. Sekarang pandemi nih. Pandemi, ya kita tahu lah semua orang pasti bleeding. Perusahaan pasti juga mengencangkan ikat pinggang. Biasanya financial langsung, wah, Hemat-hemat. restructure budget gitu segala macam, hemat-hemat lah gitu. Ya kita ngerti sih gitu. Karyawan juga banyak yang dikurangin. Tapi tetap hiring kan, tetap nyari kan. Nah, ada satu persepsi yang gue tangkap. Ini pendapat pribadi ya, bukan generalisasi ya teman-teman ya. Nanti saya di siu lagi. Di apa namanya? Kayak Deddy Siu Corbuzier. tuh yang itu, yang Cristiano Ronaldo tuh. Siu. Ini ngefans MU nih. Oh, bukan ya? Fans MU nih. Ada fans MU? Mimin. Oh, Mimin. Iya, Mimin. Red Army. Red. Makanya gini semua kan, Red. Oh iya, harusnya Propertinya Mimin nih kayaknya. gue salah ngomong ya. Gue Juve sih, guys. Oke. Sampai mana tadi? Oh, oke. Ada satu persepsi personal ya. Perusahaan butuh orang.
pasti orang bagus yang dia mau hire dong, ya kan? Dirimu sebagai direktur, terakhir eksekutif di sebuah perusahaan, ataupun sebagai business owner, pasti pengen orang bagus. Ya. Lu sebagai SR juga pasti di-push sama bosnya, cari yang bagus ya buat tim gue ya, gitu kan? Ya. Masalahnya orang bagus pasti punya harga dong. Biasanya. Iya kan? Nah, yang gue tangkap adalah sekarang bukan beberapa adalah dia tahu ini orang bagus, dia tahu gajinya contohnya ya contoh aja 20 juta, 30 juta. Tapi karena pandemi dia bisa ada alasan. Bro Erik, Bro Herman, kita setuju banget, kita butuh banget skill kayak lu, tapi kita punya budget segini doang disodorin gitu. Gue sebagai orang yang disodorin contohnya gitu, akan mikir dong, maksudnya ya gaji gue yang sebelumnya segini, lu nawarin gue setengahnya atau mungkin hanya 70% gitu. Persepsi gue adalah, lu bisa afford gaji gue, cuma lu nggak mau aja. Bisa jadi. Gitu nggak sih? Hukum pasar berlaku, bro. Hukum pasar. Iya dong, karena kan kita lihat kondisi ini kan sebetulnya nggak tahu, mungkin Bro Wendy sebagai posisi yang berbeda ya, kita bisa melengkapi. Nggak, ini coba gue sebagai asrot. Asrot, Asisten. tahun berapa itu istilah asrot ya? Gue juga nggak tahu, tua soalnya dia. Makanya. Ya jadi kita memang cari orang bagus bener. Tapi masalahnya kan bukan hanya satu perusahaan yang cari, semua perusahaan carinya sama. Makanya. Iya kan? Jadi masalahnya adalah sebetulnya tadi hukum pasar berlaku, sudah pasti. Artinya apakah perusahaan salah dengan cari orang bagus, kita tawar murah-murah? Ya Nah, sebenarnya itu kalimat yang tepat. itu bagus tawar murah-murah. mental teman-teman ibu-ibu gitu ya. Sama tuh istri saya juga gitu. Cari yang bagus-bagus tapi yang semurah-murahnya. Ya tidak salah sih. Ya artinya kalaupun perusahaan itu dapat, tinggal masalahnya bagaimana dia bisa mempertahankan si talenta orang itu untuk jangka waktu yang cukup panjang. itu kan, gitu. masalahnya. Karena sekarang di era keterbukaan sekarang semua orang bisa dapat informasi dari mana aja kan. Iya. Gitu. Itu SR. Kalau dari lu, Bro? Sebagai yang pakai gini. user. Dari perspektif gue gini, kita selalu harus melihat dari dua sisi. Asik, asik, Ya. asik. Nah, sisi pertama itu adalah sisi dari si pemilik perusahaannya atau manajemen perusahaannya. Karena gue sangat memahami bahwa setiap perusahaan pasti punya yang namanya budget plan, gitu kan. Jadi di situ kan ada banyak tuh biaya tuh, salah satunya biaya manpower. Nah itu kan dibudgetkan. Ya, biasanya juga kan ini juga ada hubungannya lah, baik langsung maupun tidak langsung dengan kinerja perusahaan. Oh iya, pasti. Jadi dari perspektif itu tentunya perusahaan punya hak untuk memberikan suatu gambaran bahwa kita akan butuh 4 orang lagi, 1 orang levelnya ini, budgetnya kita sekian. Ya. Nah ini sesuatu yang ada. Tapi di manajemen itu juga tertinggi terutama itu pasti punya diskresi. Apa itu diskresi? Mungkin ada yang nggak tahu. Diskresi itu adalah sebagai yang memiliki penanggung jawab yang tertinggi itu, mereka juga punya authority gitu. Jadi kebijakan untuk meng-override, Veto lah. ya, meng-override. Mungkin veto itu kayak menolak atau gimana, tapi ini ada Override. override atau Deviasi. memberikan persetujuan untuk deviasi. Oke. Ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya justru tadi skill, knowledge, dan attitude orang yang akan di ini ternyata, Pak, ini ternyata di atas rata-rata, Pak, gitu. Nah, itulah mungkin tugasnya seorang dari human capital atau human resource business partner yang memberikan rekomendasi. Gitu. Nah, kalau dari perspektif yang pelamarnya, tentunya dia juga akan melihat dan berhitung kan. Pertama, kerjaan yang akan dikasih ke gue ini gue ngerti nggak? Ya, ngerti, anggaplah ngerti lah. Nah, anggapnya oke, ngerti. Ini orang sebelum masuk udah pasti mungkin ditanya-tanya banyak kan. Yeah. Menurut lo ide lo kayak gini gimana, ini gimana. Pasti dia juga udah bisa memberikan gambaran yang jelas. Nah, kalau udah gitu kan berarti chemistry sudah masuk. Needs udah ketemu nih. Dia sudah ketemu. Nah, Panci ketemu tutup. ya, yang belum ketemu kan hanya masalah komersialnya. Komersialnya. Nah, di komersial inilah peran seorang manajemen di situ. Ya, tentunya untuk memberikan kebijakan yang sedapat mungkin bisa mendekati win-win gitu. Karena kalau win-win itu menurut saya udah Iyalah. itu very luxury lah. Oke. Ya, luxury situation lah kurang lebih seperti itu. Jadi itu sisi yang dari perusahaan dan sisi dari yang orangnya juga sama. Nah, begitu dua orang ini ketemu di titik yang kira-kira mereka sepakati, ya tentunya pasti akan berjalan. Oke. Saya tahu kok ada satu orang nih, teman saya nih, ya kan? Nggak usah sebut nama lah kita kan. Teman saya nih dia tahu, waktu pada saat dia diberikan ini, oh mungkin
belum sesuai dengan apa yang diekspektasi. Tapi ada suatu kebijakan-kebijakan yang membuat orang ini tuh jadi, oke deh, gue ikut deh. Karena gue tahu satu titik gue akan bisa melewati itu, gitu. Oke, gue tahu orang kayaknya siapa sih. Gue juga tahu. Tapi kita jaga privasi kan. Iya, iya. Kan? Tapi ini contoh nyata bahwa itu bisa dilakukan, Ya. gitu. Oke. Even yang di kerjaan saya sekarang juga sama, bahwa saya pernah baca sebuah buku bahwa sebetulnya SIB, Salary Incentive Benefit, itu kan dissatisfier. Dissatisfier. Ya, kenapa? Ya karena itu adalah hal yang sangat sensitif yang bisa berubah. Contohnya, lo kerjaannya sama, lo ini sama, tapi gaji orang lebih gede, lo langsung sebel. Iyalah, Ya kan? capeknya sama, kerja Justru itu makanya sebetulnya sekarang itu di industrial 4.0 ini kita lebih ke arah manusianya kan. Ya, Nah, oke. di manusianya itulah yang kita sentuh adalah apa nama istilahnya, Rick? Well-being. Well-being. Well-being, Jadi kayak ya. yang lo harus perhatikan sama orang-orang ini adalah suasana bekerjanya enak nggak? Sehat jasmani rohaninya dia dan Nah, psikisnya dia. Kan berarti. namanya ada mental apa? Mental health. Health Day. Mental health. Oh Ya, iya. kemarin kan ada temen gue yang ngerayain tuh, yang bikin Oh acara iya, kayak iya. gitu juga gitu. Itu Gua- perusahaan yang itu ngadain kayak gitu bagus, Pak. bagus banget Bagus gitu. Hmm. Terus kemudian kedua yang dikasih lagi authority, ya Oh. kan? Terus kemudian dikasih lagi flexibility. Itu akan membuat orang motivasi juga lebih tinggi. Abis ini pada DM gue nih, mau Kenapa? dong perusahaan lu nama siapa? Gue mau ngelamar. Ya nggak sih guys? Ya intinya ini sebuah contoh aja, makanya gue cuma mencoba mengelaborasi apa yang tadi Bro Erik bilang, bahwa Iya. apa yang dia bilang tuh benar banget. Karena Iya, dia iya. dari perspektif praktisi di Oke. human resources, tapi dari gua yang Dua yang sisi kalau lu ya. pernah diberikan sebuah posisi untuk itu, pernah diberikan kesempatan itu, sekarang juga gue sedikit banyak juga berkecimpung dengan itu, artinya ini sesuatu yang bisa dicari titik temunya lah gitu. Itu ya. Nah, yang penting ada satu kesepakatan lah di titik mana gitu. Ya. Karena kalau dua-duanya sama-sama ego ya, saya rasa nggak ketemu gitu. Intinya usahain panci ketemu tutupnya guys. Walaupun nggak rapat-rapat amat ya sudahlah ya sementara kan. Karena satu titik rapat juga nggak bagus. Kalau itu kalau gua masak air, pancinya rapat, meledak tuh panci. Harus tetap ada suatu uap yang keluar. Nah ini yang namanya Oke. give and take sebetulnya. Berarti Gitu. kejawab ya. Bagi teman-teman yang kemarin sobat tanya Herman yang nanya, yang bukan nanya sih, komen sih, maksudnya, men, gue tuh udah kirim CV kemana-mana, panggilan banyak, apa namanya, yang oke banyak. Tapi begitu ngomongin soal gaji, man, ya ampun, naudzubillah min dzalik katanya gitu. Jadi, ya gue tanya dong, kenapa? Ya gue gini-gini loh, pengalaman gue. Nah, kenapa tadi gue tanya kayak gitu? Dasarnya ini. Iya. Cuman gue lagi lihat satu lagi nih, efek panjangnya ya. Anggaplah panci ketemu tutup, oke. Tapi bisa juga dalam satu situasi karyawan itu sendiri itu akan lebih ke gini loh. Gue ambil dulu deh, buat gue hidup sementara. Karena kita nggak tahu nih satu orang karyawan sama-sama level staff biasa atau manajer, biaya hidupnya masing-masing beda. Beban hidup masing-masing beda. Dia mungkin kalau dengan gaji yang dikurangin setengah atau 75% doang sisanya, dia masih bisa hidup. Ada juga yang mungkin jadi manajer yang dengan gaji lampung udah minus, apalagi didiskon dengan lebih rendah kan. Ya memang hukum pasar kan, lu setuju, gua setuju, win-win solutionnya. Tapi resikonya bagi perusahaan adalah dia akan menjadikan perusahaan batu loncatan. Setuju? Batu loncatan, berarti pasti nyari terus gitu loh, sampai ketemu yang cocok. Ada benernya. Iya kan? Ada benernya. Kalau menurut gua ada benernya, karena seperti yang tadi Erik sama Bro Herman bilang, bahwa kita dealing sama human kan. Artinya pada saat orang itu dikasih kesempatan di sini, ya kita harus pastikan sebagai pemberi kerja bahwa apa yang diberikan porsinya itu ya sesuai dengan apa yang harus dia kontribusi. Ya kan? Kan artinya di sini kalau si penerima kerjanya ini juga happy dengan apa yang dia dapatkan, meskipun gak happy banget, Iyalah. tapi artis itu kan bisa melihat berapa lama dia akan kontribusi di situ. Oke. Pasti seorang rekruter yang handal pasti bisa melihat itu. Ya tinggal nanti bagaimana keputusan daripada ya manajemen di perusahaan tersebut. Gitu ya bro ya? Dari sisi HR-nya? Iya, pasti. Tapi dari sudut pandang lain ya, dari kita ini sebagai karyawan, pada saat kita memutuskan dihadapkan dengan tadi ya, yang tanya ke Herman kan, ini gimana ya bro? Gue udah manggil banyak, tapi begitu ngomongin offering, Mentok di tawar Gua kayaknya gaji. nggak cocok deh. Iya. ada dua sebenarnya kuncinya. Catat.
Ada dua. Kuncinya ini dalam berbentuk kunci. atau- Kunci mas apa minyak goreng? Jawaban, Pak. Kunci jawaban. Kisi-kisinya. Kisi-kisi. Clue. Jadi, Oke, guys, lanjut lagi yang terakhir tadi ya. Tadi sampai Bro Wendy ya. Bro, lu kan sebagai SR nih. Oke lah, tadi Bro Wendy udah ngomong seperti tadi. Kalau lu berarti gini sih sebetulnya. Anggaplah panci ketemu tutup walaupun nggak sesuai kan tadi kan. Istilahnya kita tadi ya, panci sama tutup ada yang nggak pas banget. Kalau terlalu rapat juga meledak katanya gitu. Let's say akhirnya ada yang ngalah lah. Biasanya sih karyawannya ngalah karena dia butuh kan sebetulnya kan. Udah gua ambil dulu deh pekerjaan ini. belum tentu juga sih. Ya, Begitu? gue mau ngomong. Ah, Not necessarily itu. Ya. gitu. Not necessarily. Gue setuju banget sama Bro Erik. Gimana? Nggak Kenapa? harus. Kenapa tuh? Ya kadang-kadang ada perusahaan tertentu yang oke deh nggak apa-apa kita coba. Dan tapi Oh, jangan dia lupa, ngasih apa yang karyawan itu mau. bisa jadi. Tapi Terus? tapi perusahaan itu akan berhitung pasti. Oh iya dong, pasti. Iya kan? Karyawan juga berhitung kan. Betul. Every penny yang dia spend untuk si karyawan tadi, in return hasilnya sesuai nggak? Ah, oke. Ya, tahu. Gue pernah dengar cerita juga sih teman gue tuh, dia apply, misalnya nih, jadi asmen gitu ya. Iya. Tapi karena requirement dia cocok, pengalaman dia cocok, perusahaan suka. Tapi dia maunya karir kan, sebelum pandemi lah. Akhirnya setuju deal-dealannya, karena dia mintanya itu gajinya sekian, akhirnya gajinya dia tuh kan, tadi yang Bro Wendy bilang, pasti ada alokasi budget. Tapi untuk budget yang sekian, lu pasti titelnya akan naik gitu. Karena udah alokasi manajer. Betul. Teman gue tuh kemarin dikasihnya bukan asmen, men. Manajer langsung. 3 Hmm. bulan cuy, cabut. Nggak bertahan kan? Dia pusing katanya. Iya makanya. Stres gue daripada gue stres, mendingan gue kayak kemarin deh. Kayak gitu. Ya intinya ada harga yang harus dibayar sih bro. Gitu Both ya. side ya, dari employee-nya juga gitu, Iya. dari perusahaan juga gitu. Ya perusahaan bayar kewajibannya berupa gaji dan lain-lain kan. Betul. Karyawan deliver target. Dan perusahaan bayar dari sisi waktu loh. Pada saat dia putuskan dia ambil si talent ini masuk, harapannya kan dia bisa lari. Oh iya sih. Target udah, project udah nunggu ya kan. Iya betul, exactly. Oh ya berarti bawa saya juga ya. Nah sebetulnya kalau itu sih tergantung kondisi lah karyawannya sama perusahaannya gitu ya. Ya. Nah sekarang gue anggap lah sebetulnya kan itu nggak bisa dikontrol banget sama orang tadi, karyawan tadi. Yang bisa lu kontrol kalau gue bilang gini bisa nggak? Lu kontrol aja apa yang bisa lu kontrol. Seandainya memang lu harus kerja dapat gaji dengan yang sudah ada, nggak cukup dong. Yang bisa lu kontrol apa? Mungkin pengeluaran lu kali. Sebetulnya kan kenapa sih orang ribut saya mau gaji sekian? Iya. Itu kan biasanya dua, pengeluaran atau gaya hidup. Nomor 2 sih kalau gue. Nah ini yang kadang-kadang kita harus, itu ada harga yang harus kita bayar juga sih. Sebagai karyawan ya Sebagai gue ya. karyawan, ya. Oke. Artinya kalau kita nggak bisa mendapatkan nilai itu, artinya yang tadi Ko Herman bilang kan, berarti lu harus kontrol, lu punya pos pengeluaran dong, Iya sih. iya kan? Betul. Artinya seberapa baik Anda mengelola keuangan, itulah kunci. Artinya berapa besar pun yang lu dapat setiap bulan, kalau numpang lewat doang kan ada tuh orang yang gajiannya Banyak, katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam katanya. Bahkan belum sempat masuk pintu aja udah keluar lagi. Oh, gitu ya? Masuk pagar. Mungkin pintunya dikunci, Bos. Saking rapetnya. Pintunya terkunci. Disegel bang. Kita harus think positif Oh iya. bahwa mungkin itu belum kepikiran, ada masih terkunci. Biasanya ngunci istri sih. Lo. Lo gimana men? Oke. Nah, kalau dari kacamata gue betul, ya kita lihat dari dua sisi lagi. Gue selalu melihat tuh angle selalu dari dua aspek. Kenapa? Agar tidak terkesan berat sebelah. Nah oke. Ya kan? Karena dalam hal ini kan kita ceritanya sharing ya. Jadi gue nggak bisa hanya bicara, oh menurut gue gini, kata gue begini. Tapi kita harus kasih gambaran nih sama sobat Tanya Herman, supaya mereka bisa memutuskan siapa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Oh iya dong. Karena kalau enggak nanti Tanya Herman jadi kayak, oke, Tanya Herman oke, oh Tanya Herman ngomong gitu, kerjain. Karena nggak kayak gitu. Kita kan Jangan nyalain gue men. kan kita mesti ingat ya, ini kita tuh menginfluence mereka, Iya, memberikan rekomendasi kepada mereka agar mereka bisa memutuskan terbaik berdasarkan apa yang kita share. Yes. Nah, jadi angle pertama dari perusahaan pasti profit sama dengan omset atau revenue minus cost. Oh pasti itu. Semua. Betul ya? Semua. Betul ya? Jadi Buat artinya- jualan barang juga sama. Nah, artinya kita kalau mau profit, ya either kita gedein pendapatan kita, Ya. atau kita kurangi Cost. pengeluaran kita. Iya. Iya. Begitu juga kita sebagai seorang individu.
Manage keuangan kita sendiri Nah, gitu ya. kita sama kan, ada income, Iya, ada expenses. iya. Nah, kalau kita mau hidup berkecukupan, income harus lebih besar dengan Ya, setuju. expenses. Jadi kalau seandainya ada suatu terjadi dampak expenses itu tetap, tapi pendapatan berkurang, Nah, berarti harus ada penyesuaian dari sisi expenses expenses. Nah, itu yang tadi Bro Erik bilang gaya hidup. atau kebutuhan. Biasanya gaya hidup sih Nah, gitu jadi kan ya. ya, Paling ya, berat. ibaratnya lah ya, mamanya kita biasa makan, biasa makan di weekend apa namanya, gahyo gitu, Nah. makanan Korea atau di mana yang Mahal tuh kira-kira cuy, setahu gue sih mahal kayaknya. Mahal. Oke deh. Ya, kayak hari ini kita kan makannya di Pasar Moy. Pasar mau. Ya kan? Ya kan? Kita makan Kue tiaw goreng. 28 Aho gitu kan. Itu udah, yang penting kan kita asupan. Asupan. Ya, Asupan sama, ininya sama. Ya. Ini sensasinya yang berbeda gitu. Ya. Jadi kita yang memanage sensasi, memanage ekspektasi, sehingga pada saat kita bisa ketemu satu titik di mana kita bisa kembali berkecukupan, Baru deh. baru. Jadi perencanaan itu pada saat sebuah keputusan itu dibuat dari bulan pertama. Oh, jadi misalnya kalau gue, misalnya nih, ini buat teman-teman yang nganggur ataupun yang masih kerja kan ya, kan pasti punya spare dana dong ya. Ya. Kalau nggak punya tabungan gimana? Selalu sendiri gitu ya. Ya kalau ya. nggak punya tabungan itu ya resiko. Itu yang namanya resiko. Betul. Karena tabungan itu adalah sebuah anjuran yang sangat bermanfaat. Betul. Ya kan, tabungan kan bisa macam-macam, bisa di tabungan kita, bisa aset atau Apapun lah investasi. ya. Disisihkan lah ya. Disisihkan, mau asuransi, semua itu investasi, semua itu akan jadi tabungan kita suatu hari nanti. Nah, masalahnya kan banyak orang yang tahu, banyak orang yang setengah tahu, Ya. lebih banyak lagi yang nggak tahu. Dan ada yang so tahu, Pak. Ada yang so tahu juga. Ah. Itu maksudnya saya menyisihkan itu untuk Pak Erik ya, yang menyampaikan. Jadi saya termasuk Biar nanti lu yang kebuli, yang dibully lu. Sok tahu itu salah satu sifat hidup manusia juga, bro. Iya, benar Lu nggak sih. bisa menghindari itu. Kadang kita juga sok tahu. Contoh nih ya, nonton bola. Mana lawan mana, pasti, wah harusnya ke kanan, harusnya ke kiri. Payah Padahal nih. kalau lo yang main di situ juga lo jatuh. Iya kan? Gue banget kayaknya. Gitu. Jadi serangan balik itu harus kita Kecuali main FIFA lah ya, kita kan yang ngontrol ya. Iya. Jadi lo tahu kan serangan balik kan? Iya. Nggak tahu kan lo? Nggak tahu. Udah nggak apa-apa kok. Gue mah selalu kalah kalau main FIFA udah. Oke, jadi itu yang pendapat gue, which is ya nggak beda jauh sama Bro Erik. Cuma kan kembali lagi, kita berdua ini kan selalu lihat dari beberapa angle. Ya. Supaya apa? Supaya Sobat Tanya Herman bisa mendapatkan hal-hal yang menjadi intisari dari apa yang mereka mau tahu. Iya kan? Itu kan dulu kita bikin Tanya Herman, kan gue terus terang mau Yoi. diajak Tanya Herman. Ya. Dan nggak tahu mungkin Bro Erik juga mau diajak Tanya Herman, kenapa ya? Gue karena melihat bahwa ini adalah sebuah platform mulia yang bisa dijadikan inspirasi bagi banyak orang. Yes. Ditambah dengan moderator yang memiliki pengalaman untuk memotivasi gitu kan, gaya bahasa yang renyah, yang mudah dimengerti, itu kan sesuatu yang jadi suatu kelengkapan. Ya. Dan yang paling penting kita jangan formal-formal banget lah. Enggak lah, capek lo formal-formal Iya kan? sekarang. Baca Ya. berita aja kalau formal. Kita harus sedapat mungkin sehingga kita tidak terlalu tinggi di awan, Iya. tapi kita selalu terjangkau oleh siapapun, Iya. level apapun. Iya. Orang-orang itu bisa mendapatkan hal-hal berguna dari Tanya Herman. Iya. Kayak sembako lah ya. Terjangkau. Gitu, Loh. ya kan? Harus terjangkau. Terjangkau. Gitu. Yang penting kita tetap pada Ya. arah yang udah kita ini. Oke. Tadi gue mau nanya apa lupa sebenarnya sih, karena saking serunya dengerin Bro Wendy sama Bro Erik sebetulnya. Tadi berarti sebetulnya intinya adalah kita kontrol apa yang kita bisa kontrol sebetulnya. Ketika Pasti. dalam suatu situasi kan, gitu kan. Betul. Lo ngelakuin hal yang sama, tapi mengharapkan hasil berbeda, itu sebuah kemustahilan sebetulnya. Betul. Yang lo mesti rubah adalah ya sesuatu yang bisa lo kontrol gitu. Iya. Udah kayak motivator belum? Ya. Dari awal lu ngomong tadi, Ah. itu udah kayak motivator. Oh gitu ya. Masukin ke CV gue kalau gitu. Nanti tinggal lu jam terbang aja, bro. Ya, jam Jam terbang terbang. aja itu juga jadi, lu akan jadi motivator. Amin. Nah, Kita justru aminkan. Kita ini kan sebetulnya semacam Provokator. Provokator ya. pelengkap. Nah, lu tahu kan siapa pelengkapnya, orang provokatornya. Kita ini itu untuk apa? Untuk memperkaya, untuk enrich konten daripada Tanya Ya. Herman ini. Sebenarnya gue bersyukur sih guys, maksud jujur ya, ini kenapa Tanya Herman dibikin kan sebetulnya kita tuh pengen sih ngasih teman-teman itu satu info lah ya gitu ya, tapi memang infonya kembali lagi diterima
keputusannya kembali kepada teman-teman semua gitu. Iya, iya. Yang gue bersyukurnya gue ketemu tim yang keren banget. Yang tadi gue bilang di awal, punya expertise di masing-masing bidangnya kan, dan memang apa yang kita sampaikan ini sebetulnya yang sudah kita lakukan sebetulnya. Betul. Ya pasti dari baca buku oke, ikut seminar oke, tapi kita implementasi hasil seperti apa ya inilah dia gitu kan. Ya kita bersyukur banget sih sebetulnya sih, thank you loh. Dan biasanya Hmm. kalau kita dapat ilmu dari manapun itu, biasanya kita simpan sendiri. Ya ngapain gue bagi-bagi Betul sebetulnya. ya. Udah lama sebetulnya gue pribadi itu mencari sebuah wahana untuk gue bisa memberikan kontribusi kecil gue sama siapapun itu. Nah oke. Nah ternyata dia beri kesempatan nih itu. Hmm. Diketemuin sama Herman, diketemuin sama Erik, diketemuin sama Mimin, Maman. Koko William, ya, diketemukan sama Ferdi gitu. Jadi ini menjadi sebuah kayak dream come true sebetulnya meskipun ini masih stage beginning. Ya gitu. baru video pertama lah ya. Baru video pertama kan, tapi kan ini sudah menjadi suatu hari akan menjadi suatu hal yang gue yakin ini akan menjadi baik. Hmm. Karena makin baik apa yang kita berikan sama Sobat Tanya Herman, makin banyak yang bisa merasakannya. Iya dong. Tentunya Mudah-mudahan ya, at the end amin. of the day, ya, yang kita cari di dalam dunia ini apa sih? Ya kan? Kita kan beribadah, beramal, bekerja. Ya kembali lagi ke kita dalam bentuk apa? Dalam bentuk berkah suatu hari nanti. Nah, berarti ini another level lagi guys dari hanya sekedar usaha dan kerja sebetulnya. Dan ini udah disampaikan sama Bro Wendy bahwa ada satu hal lain yang di luar itu. Tadi berbagi. Untuk amal ibadah gitu ya. Karena kan kita nggak harus selalu memberikan itu dalam bentuk yang real gitu ya. Tapi ini pun juga sebetulnya Dalam bentuk fisik lah gitu ya. Dalam bentuk sesuatu yang bisa berguna buat Tanya Herman. Nah, ya kalau gue sih punya harapan kita juga dapat feedback lah ya dari Sobat Tanya Herman nantinya gimana memperbaiki. Dan ini keren banget. Kenapa ya tadi seperti Bro Herman bilang ada seorang moderator yang juga sekaligus motivator. Motivator men. Jadi nanti dicerca loh, dicerca. iya bulilah gue nggak apa-apa. Herman Iswanto M. Tapi M itu apa? Motivator. Tapi itu harus menjadi sebuah harapan, Man. Iya. Gitu kan. Lu mesti harus taruh di situ. Gua percaya diri sama Herman karena ya lu mesti cerita deh. Tentu nanti di episode berikutnya mungkin di depan ya lu mesti cerita kenapa lu bukan Tanya Herman. Oh iya, Man. Kenapa gue ketemu lo pertama kali, terus kita ketemu sama Erik, terus kita ketemu sama William, kita jadi satu kayak gini. Itu mesti diceritain dalam satu segmen lah kurang lebih segmen ya, suatu hari nanti. Tapi ini menurut gue keren, gitu kan. Nah, tinggal mungkin di session berikutnya, segmen berikutnya, atau Tanya Herman episode 4, mungkin YouTube juga. Ya syukur-syukur kalau kita udah bisa live, ya kan. Amin ya. Nah itu kita bisa inilah lebih enjoy lagi kita ini. Tanya Herman M. M. Apa itu M-nya? Makan. Hah? Melehoy. Melehoy. Apa itu? Semelehoy. Itu S, man. Ya, jadi thank you loh, Bro ya. Bro Erik juga nanti kita lanjut sedikit ya. Tapi betul kata Bro Wendy tadi. Jadi kalau teman-teman kan udah dengar ya tujuan kita ngapain di sini gitu kan. Ini dibuat tuh seperti apa. Detailnya ntar gue ceritain deh di segmen berikutnya gitu. Tapi yang pasti bagi teman-teman yang pengen tahu suatu hal lain di luar yang sudah kita sharingkan, punya ide atau mungkin, bahas ini dong, bahas itu dong. Itu feel free di komen ya. Kalau nggak komen mungkin juga nanti bisa masuk ke Instagram kita. Oke, nanti kita akan tulis di sini lah. Di sini lah ya. Nanti tinggal editor Maman yang ngasih akun Instagram kita gitu ya. Nanti akan tulis di sini. Sinilah. Ya, sini nih ininya nih. Kalau perlu di jidat gue aja nggak apa-apa. Ya, nanti di DM aja kita mau bahas apa atau mungkin bagi yang punya passion buat sharing, kita welcome ya. Welcome banget ya. Boleh. Jadi kayak teman-teman Sobat Tanya Herman kalau pengen sharing gitu ya, kita akan sangat welcome. Nanti kita bisa diskusi apa yang mau di-sharingkan dan ketika kita merasa itu bisa berguna buat Sobat Tanya Herman, kenapa enggak gitu. Oke, ada lagi tambahan mungkin Bro Erik, Bro Wendy? Nggak ada, menurut gue sih ini adalah awal yang baik. Seru lah ya hari ini ya. Oke lah ya. Nah, mungkin kita mesti nutup dengan gaya kita juga. Apaan tuh? Cekas. Ya nggak tahu. Mungkin sekarang belum ada. Ya, tapi Ya. kita harus nutup dengan gaya yang keren. Ya, oke lah. Karena ya moderatornya lo ya tugas lo lah sekarang nutup kan. gitu ya kira-kira ya. Kalau gue ngomong close the door nanti gue disiu sama si Deddy Kobuzer, man. Sobat Tanya Herman, thank you banget buat sesi hari ini. Seru ya? Seru banget. Seru banget ya. Seru banget. Gue enjoy. Enjoy ya?
Ya memang tadi jujur teman-teman kita nggak terlalu banyak skrip di sini, bahkan hampir semua nggak ada skripnya. Kita tuh ngobrol apa kita kali ini gitu ya? Ngobrol apa nih? Lu HR kerja, lu juga entrepreneur. Sharing. Tapi kan itu yang mau kita bilang, bahwa kita nggak ada presentasi, kita nggak ada ini, kita cuma cerita. Ya, settingan baju doang lah ya, warna biru. Ya ini karena kita kan mau memberikan pesan tertentu di hari ini. Iya. Gitu loh. Tapi overall thank you. Kita merasa bahwa apa yang kita sharingkan ini mudah-mudahan bisa jadi hal baik buat Sobat Tanya Herman. Dan guys, jangan lupa juga kalian bisa juga share ke teman-teman, keluarga, saudara. Selama kalian merasa ini baik dan bagus buat mereka juga, jangan sampai mereka nggak tahu. Gitu aja. Oke, gitu aja. Kita close ya. Oke. Jika teman-teman nanti punya pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam, jangan lupa untuk Tanya Herman. Thank you. Thank you. Bye bye.